Setelah itu baterainya HP-nya dipakai, otomatis kan tidak semuanya akan bertahan lama karena akan ketemu lagi di kholwat tahun yang akan datang. Pertama itu, sehingga kita membutuhkan arahan dan pencerahan dari Buya. Kebiasaan-kebiasaan apa aja, riadoh apa aja yang harus kita persiapkan selama menjelang 1 tahun yang akan datang. Karena ketika dentuman kholwat ini kita lakukan dengan sempurna, tidak menutup kemudian kita menjadi orang yang bisa menembus ruang dan waktu. Fakta sejarah mengatakan bahwa banyak orang-orang yang diberi karunia melampaui ruang dan waktu, karyanya juga bisa menembus ruang dan waktu, bahkan rasanya bisa mengetahui waktu yang akan datang. Sehingga saya pernah baca beberapa referensi, ada orang-orang yang mengetahui ruang yang akan datang dan dia tidak kaget ketika ruang yang akan datang mewujud pada dirinya. Tentunya seperti itu. Sehingga timbullah yang namanya rasa syukur terhadap kondisi yang ada dan rasa syukur terhadap kondisi yang akan datang. Karena dia melampaui zaman tadi. Nah, untuk melampaui zaman dan ruang dan waktu, kita mohon pencerahan dari Buya. 1 tahun yang akan datang akan kita hadapi dan bertemu kembali dengan kholwat yang akan datang. Tentunya kebiasaan-kebiasaan apa aja yang harus kita lakukan, Buya? Modal-modal apa aja yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang melampaui ruang dan waktu. Mungkin itu aja, Buya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gini, bahasa Indonesia ini repot sebetulnya. Tadi berulang-ulang mengatakan zaman. Dalam bahasa Arab itu beda antara zamanun dengan zamanun. Ada yang zamanun pakai alif, zamanun, ada zamanun. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau zaman itu waktu maksudnya, itu adalah berkaitan dengan ukuran space, ukuran jarak yang dibuat oleh manusia berdasarkan ada benda yang bergerak. Artinya zaman itu kalau dikaitkan dengan matahari, itu 1 bulan itu 30 atau 31 hari. Kalau dikaitkannya kita mengamatinya yang bergerak itu bulan, maka sebulan itu 29 atau 30 hari. Ketika bumi ini tidak berotasi, maka zamanun itu menjadi hilang. Kalau matahari tidak bergerak, ada besok nggak kira-kira? Itu adalah zaman, itu adalah batasan waktu yang kita buat secara artifisial, bahwa ketika bumi ini menghadap matahari disebut siang, ketika permukaan bumi ini membelakangi matahari disebut malam. Jadi itulah sebabnya Allah mengatakan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Kami masukkan siang ke dalam malam, kita masukkan malam ke dalam siang. Karena ketika bola itu berputar dari sumber cahaya, maka yang menghadap namanya siang. Ketika berputar, maka yang siang masuk ke dalam malam, yang malamnya masuk ke dalam siang. Itulah yang terjadi. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Nah, ketika tidak berputar, maka yang enggak ada siang, ada malam. Yang enggak ada yang ya sama stagnan. Itulah kondisi semacam itulah nanti di sorga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada yang bergerak. Hitungnya pakai apa ya, tidak ada hitungannya. Itulah namanya abadal abidin, itu namanya keabadian ketika tidak ada yang bergerak. Kira-kira seperti itulah kira-kira. Nah, kalau zamanun nggak ada alifnya, itu ada al-ihsas bi wujudi zaman. Perasaan kita yang merasakan bahwa kita melangkah bergerak.
Karena dimensi waktu hanya satu, dari belakang ke depan. Bukan dimensi materi benda, itu ada ruang dan ukuran itu panjang, lebar dan tinggi, itu volume. Tapi kalau volume waktu nggak ada, hanya satu arah dari belakang ke depan. Yang sudah lewat namanya masa lalu, yang sedang dijalannya sekarang, yang belum namanya masa depan atau besok, seperti itu. Nah, kita ini, yang relativitas waktu itu, kedua-duanya ada relativitasnya, tetapi akurasi yang sangat tinggi, bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, bulan mengorbit sekitar bumi, itu dari sejak 14 miliar tahun yang lalu sampai sekarang itu baru tercatat ada keterlambatan 1 detik kuantum yang baru kita selesaikan 4 tahun yang lalu itu. 1 detik loh. 1 detik itu bisa berbahaya. Anda bisa transfer uang, pada detik itu akan terjadi keterlambatan sehingga tidak terdata. Jadi bayangkan kayak apa akurasinya. 1 detik dalam 14 miliar. Sekalipun 1 detik tetap masuk dalam wilayah relativitas, artinya tidak pernah ada yang tetap itu. Nah, zaman yang kita rasakan ini lebih relatif lagi. Dalam 1 hari perjalanan waktu yang kita rasakan ini bisa cepat bisa lambat. Kalau kita sedang senang berjalan cepat, kalau kita sedang susah pengantin baru cepat. Gitu. Tapi kalau ditinggal istri sehari lama banget itu. Nah itu, jadi itulah sebetulnya dua-duanya adalah menjadi tolok ukur. Makanya ketika Al-Quran mengatakan di situ, kam labithtu ma'adada sinina qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Padahal kita hidup sekian puluh tahun, tetapi ketika tanya kayak baru 1 hari atau setengah hari kok. Itu yang kita rasakan. Jadi wa ma amr sa'ati illa kalamhil basar. Ya, masa kiamat itu enggak akan lama kok, sekejap mata. Wa ma yanzuruna illa sahata wahida. Hanya menunggu 1 jeritan selesai semuanya kok. Nah, itulah makanya ketika kita itu berpegang pada waktu yang kita miliki, disitulah kita masuk dalam relativitas waktu, sehingga hasil karya kita akan menjadi sepadan, kerja semalam sama dengan 1000 tahun. Seperti bulan Ramadan itu khairum min alfi syahr. Jadi kualitasnya akan berbeda. Itulah relativitasnya. Jadi tetapi kita tidak usah punya ingin bisa keluar waktu. Sudah nyaman bersama waktu ini aja loh, kok enak semacam itu. Yang penting waktu itu kita nikmati dengan baik. Itu saja kok persoalannya. Jadi ya tidak ada hal yang hebat bagi saya. Apakah Nabi Sulaiman bisa mengangkat istana Balkis sekejap mata, itu apakah hebat? Bagi saya memang nggak ada yang hebat, karena saya mengerti kehebatan Tuhan. Selain Tuhan nggak ada yang hebat. Terima kasih. Tapi ini ada